Oke, selamat pagi anak sekalian. Salam jumpa kembali pada Vincent. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang regulator mengembangkan diri kita. Kita sudah lihat bagaimana sesama kita, sama saudara-saudara kita, pokoknya yang tinggal di pegunungan sudah pasti mereka adalah bertani, dan mereka yang tinggal di mana di pesisir pantai pasti pekerjaan mereka adalah nelayan, dan dengan turut mengembangkan perkembangan diri mereka. Hari ini anak sekalian kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kira-kira pelajaran apa hari ini? Lihat yang backgroundnya, khususnya di bawah. Ini ada gambar orang tari balet, dance, nyanyi. Kira-kira apa juga materi kita hari ini? Kita tayang. Jadi kita hari ini materi kita adalah aku memiliki kemampuan dan keterbatasan diri. Kita akan membahas melihat kembali diri kita, kira-kira kemampuan-kemampuan apa yang ada dalam diri kita. Kita harus mengucap syukur itu, dan bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan itu agar berkenan dengan Allah untuk kebaikan diri sendiri, sesama, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan kita mengembangkan kemampuan kita. Nah, anakku sekalian, sebelum lanjut materi, seperti biasa kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita syukur semua itu setelah kita memberkati kasih Tuhan agar perjalanan kita dapat berjalan dengan baik walaupun lewat daringnya. Mari ambil sikap doa yang baik, pakai bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa agar mengetahui serta memahami kelebihan dan keterbatasan dalam diri kami, sehingga dapat mengembangkan diri kami di kemudian hari demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anakku sekalian, setelah berdoa bersama, kita lanjut materi kita. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita untuk materi ketiga hari ini ada yang pertama, diharapkan sesudah pelajaran selesai Anda dapat menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan. Bagaimana kamu mengembangkan kemampuan yang ada di diri kamu. Yang kedua, diharapkan anak sekalian dapat menjaga diri sebagai pribadi memiliki kemampuan dan keterbatasan. Jangan iri hati, jangan cemburu dengan orang yang punya kemampuan lebih. Tapi kita tekun, berarti sesuai dengan kemampuan yang ada, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, diharapkan anak dapat menjelaskan pesan kitab suci dan Roma bab 12 ayat 18 mengenai rupa-rupa karunia. Di sini diharapkan anak dapat menyebutkan rupa-rupa karunia. Ini disampaikan oleh Satu Paulus. Ada karunia nubuat, mengajar, dan apa lagi. Kemudian yang keempat, diharapkan anak dapat menyebutkan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan bakat. Kira-kira cara mengembangkan bakat itu seperti apa? Usaha apa yang diperlukan? Nah, itu tujuan. Sabar ya anak sekalian. Kita kembali dulu. Nah, sekarang mari kita lihat kemampuan apa yang ada di diri anak-anak sekalian, dan kira-kira ada tidak sih kemampuan yang ada ditawarkan ini ada dalam diri kalian atau tidak, dan bagaimana cara mengembangkannya. Sekarang gambar pertama, ini gambar apa nih? Seorang anak sedang main apa? Bola kaki. Ini salah satu kemampuan dapat bermain bola kaki dengan apa baik. Pandai bermain sepak bola, itu salah satu kemampuan ya. Siapa di sini hobi bola kaki? Nah, pasti laki-laki banyak ya hobi bola kaki. Kamu harus mengembangkan kemampuan ini kalau hobi. Caranya dengan apa? Terus berlatih, makan
makan makanan yang bergizi, istirahat cukup. Itu bisa membantu kamu dalam mengembangkan kemampuan kamu. Jangan lupa juga apa? Berdoa. Ini salah satu kemampuan manusia, yaitu bermain bola. Yang kedua, ini gambar apa nih? Orang sedang apa? Ya, benar, orang sedang menyanyi. Ini salah satu kemampuan dari manusia, yaitu menyanyi. Benar, pandai bernyanyi. Nah, untuk mengasah kemampuan bernyanyi, kamu harus terus berlatih menyanyi, dan juga harus cari orang yang lebih mengerti tentang vokal sehingga bisa membantu kamu dalam proses mengembangkan kemampuan kamu itu. Yang hobi bernyanyi akan terus kepada kemampuannya. Yang berikut, gambar apa ini? Kemampuan apa kira-kira ini? Nah, kalau ini kurang jelas, di sebelahnya. Iya, ini dia. Apa kira-kira kemampuan apa ini? Belum tahu juga. Jawabannya adalah pandai apa? Menari. Ya, pandai menari adalah suatu kemampuan. Dapat menari dengan baik, dan orang yang menari juga bisa menghidupi dirinya. Kamu lihat seperti grup dance itu mereka pandai menari. Dengan menari mereka bisa menghidupi diri mereka. Nah, untuk supaya bisa pandai menari, caranya seperti apa? Harus terus berlatih, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Nah, itu bisa mengembangkan kemampuan kamu. Ini salah satu kemampuan, yaitu pandai menari. Kalau ada di anak sekolah yang pandai menari, silakan kembangkan kemampuan itu. Putar lagu dan terus menari. Masih juga banyak kemampuan yang lain seperti kemampuan apa? Berdoa. Jadi kemampuan itu sebenarnya dibagi dua. Ada kemampuan berupa fisik dan ada kemampuan bersifat rohani. Kalau kemampuan bersifat fisik ini seperti ini, ada main bola, kemudian main bola basket, kaki, menari, itu kemampuan fisik. Kalau kemampuan rohani seperti ini, berdoa itu kemampuan rohani. Refleksi, meditasi, itu kemampuan rohani. Jadi kemampuan dibahas dua ya, ingat. Ada kemampuan fisik dan kemampuan apa? Rohani. Ya, ini salah satu kemampuan lagi. Apa nih? Bermain apa? Sepeda. Ada anak-anak yang dengan sepeda. Asalkan kemampuan kamu terus berlatih. Jangan lupa makan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga berdoa. Dan kemampuan yang terakhir adalah apa ini? Bermain laptop, bermain HP. Itu juga kemampuan. Harus terus diasah. Apalagi di zaman digital sekarang, segala sesuatu pakai komputer, laptop, HP. Kamu perlu belajar di dalam menggunakan IT, menggunakan laptop, HP ini karena zamannya sekarang. Jadi dengan belajar kamu akan tahu lebih banyak. Jadi tetap pengetahuan yang sebelum Pak kasih, Ibu kasih, ini kamu bisa cari di internet. Bisa baca lihat jadwal. Jadi sekalian, jadi kemampuan ini diberikan Tuhan kepada kita, dan kita harus apa? Kembangkan di dalam hidup ini. Untuk apa kita kemampuan? Untuk kebahagiaan diri sendiri, kebahagiaan orang lain, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan dari kita mengembangkan kemampuan. Memang setiap orang tidak pasti memiliki seluruh kemampuan ini. Pasti ada yang pandai main bola kaki tapi tidak pandai menari. Ada yang pandai naik sepeda tapi tidak main laptop. Jadi di balik kemampuan kita tidak seluruhnya kita memiliki kemampuan yang sempurna. Kita memiliki kemampuan yang sempurna tidak mungkin. Pasti ada kemampuan yang kita tidak miliki. Tetapi itu bukan membuat kita bersedih, tetapi kita harus mensyukurinya. Karena semakin banyak orang memberi Tuhan memberi kepada dia, maka tanggung jawabnya semakin besar. Anak sekalian, peneguhannya, kita dianugerah kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ada kemampuan yang bersifat jasmani, bisa kita jelaskan. Apa itu kemampuan yang bersifat jasmani? Kemampuan bersifat jasmani artinya kemampuan yang mengandalkan tenaga atau badan kita. Seperti apa?
kemampuan jasmani yang mengandalkan badan atau kita. Itu seperti kemampuan tadi menari, yang ini menari, olahraga, itu kemampuan bersifat apa? Jasmani. Dia lebih mengandalkan tenaga. Jadi kemampuan yang mengandalkan tenaga itu disebut dengan kemampuan apa? Jasmani. Seperti sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya. Cara kita menari adalah unik, cara kita bermain bola berbeda dari lain. Itu adalah kemampuan yang bersifat apa? Bersifat jasmani. Jadi sekali lagi, kemampuan yang bersifat jasmani artinya kemampuan yang mengandalkan tenaga atau badan kita. Yang kedua, ada kemampuan yang bersifat rohani. Misalnya apa? Kemampuan berpikir, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk berdoa, merenung. Ini disebut dengan kemampuan yang bersifat apa? Rohani. Semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu secara unik. Ada orang yang lebih pandai berpikir di bidang matematika, sedangkan yang lainnya di bidang bahasa. Ada orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja. Orang mungkin mempunyai kehendak agak lemah dan cepat marah. Ada orang yang dapat berdoa dengan khusyuk, sedangkan ada orang lain tidak dapat melakukan doa dengan baik. Jadi kita ini ditetapkan secara unik. Jadi kita tidak sama, semua sama. Kalau Tuhan ciptakan kita semua sama, kita nanti sama seperti robot. Semuanya persis sama. Tidak ada yang unik, tidak ada yang berbeda antara kita. Kalau sama seperti itu, bagaimana? Contohnya Tuhan cipta kita semua ini laki-laki semua atau perempuan semua. Apa yang terjadi di dunia ini? Artinya tidak variatif, pasti kita akan bosan menjenuh. Mari kita dengar ajaran kitab suci tentang karunia Allah untuk kita. Roma 14 ayat 1-8. Sini disahkan begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allahku, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah sejati menurut Santo Paulus adalah kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu yang disebut dengan ibadah sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetap berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya di sini menjelaskan, Santo Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kita punya kemampuan. Kita jangan memaksa kemampuan diri kita kalau kita tidak bisa membuat sesuatu. Contohnya begini, saya pandai bernyanyi, kemudian saya paksa diri harus juga dengan dance. Nah kalau tidak bisa dance, tidak apa-apa, bernyanyi saja. Dance-nya kita bisa pakai orang lain untuk sebagai background belakang, untuk menarik untuk kita, seperti itu. Jadi tidak usah dipaksakan. Jadi di sini dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maksudnya seperti itu. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Ini karunia ya, karunia yang diberikan oleh Tuhan itu pertama adalah karunia bernubuat. Yang kedua, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jadi karunia kedua adalah melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Karunia ketiga adalah mengajar. Jika karena untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Karunia keempat adalah menasihati. Jadi ada 4 karunia. Karunia iman, mengajar, iman, melayani, mengajar, menasihati. Jadi ada 4 karunia. Itu karena untuk pertama karunia iman, yang kedua karunia melayani, yang ketiga karunia mengajar,
dan 4 karunia menasihati. Karunia iman, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, dan terakhir menasihati. Tidak ada 4 karunia diberikan Tuhan kepada kita menurut Santo Paulus. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Anakku sekalian, itu penyampaian oleh Santo Paulus dalam kitab Roma ya, untuk kita semua. Jadi karunia yang diberikan Tuhan adalah karunia ini. Karunia yang diberikan Tuhan itu adalah satu, karunia iman dulu, karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, dan karunia menasihati. Ada 5 karunia ternyata. Iman, bernubuat, melayani, mengajar, dan juga menasihati. Karunia merupakan kemampuan itu, hendaklah kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai kehendak Tuhan. Jadi tujuan Tuhan memberi kita karunia itu adalah untuk melayani sesama. Ya, karena pertanyaan, untuk apa Tuhan memberi kita karunia? Untuk melayani sesama. Itu jawaban tujuan Tuhan memberi kita karunia. Seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan tentang talenta. Nah, ini karunia atau kemampuan itu kita harus kembangkan. Seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan tentang talenta, di mana ada seorang hamba, dia mau berpergian, dia panggil 3. Ada seorang tuan, dia mau berpergian, dia panggil 3 hamba. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta, hamba yang kedua dikasih 2 talenta, hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Kemudian pergi merantau. Sesudah itu dia pergi merantau, hamba yang 5 ini yang dapat talenta ini, dia bungakan talentanya. Dengan cara apa? Dia kembangkan talenta apanya, berbunga, dapat laba atau untung 5. Jadi dia punya tadi 5 talenta tambah keuntungan 5 jadi 10. Hamba yang dapat 2 talenta juga sama, dia pergi, dia kembangkan talentanya atau kemampuan, uang yang diberikan oleh tuannya, dan memperoleh laba atau keuntungan 2. Jadi dia punya dapat 4. Mengembangkan talenta. Kemudian waktu tuannya pulang, tuannya panggil mereka, panggil hamba yang 5 talenta. Tuan tanya, mana talenta kamu? Ini Tuan, dari 5 saya sudah bungakan, saya sudah kembangkan dapat 10 talenta. Labanya 5 jadi 10. Tuan itu sangat senang serta memberi kehidupan abadi. Itu juga kepada hamba yang 2 talenta. Mana kamu punya? Ini Tuan, saya sudah kembangkan dan dapat 4, dari 2 menjadi 4. Tuan senang dan Tuan memberikan kehidupan abadi. Sedangkan hamba yang dapat 1 talenta, dia tidak mengembangkan talentanya, melainkan dia menguburkannya ke dalam tanah. Waktu Tuhan datang, dia gali peti, buka dalam begini, masuk uang tetap satu. Itu Tuhan marah sudah. Tuhan mengatakan, manusia pemalas, kamu tidak mendapat hidup yang layak, kamu mendapat hidup yang sesuai. Bawa keluar dari dia di rumah ini. Anakku sekalian, dalam perempuan talenta itu, cerita ini sebenarnya Tuhan itu mengisahkan Allah, sedangkan hamba yang orang itu mengisahkan manusia. Dan kalau kita tidak mengembangkan talenta, kita tidak akan memperoleh kehidupan abadi, atau tidak ada buang dari sekolah. Seperti itu. Cara kita mengembangkan bakat atau talenta itu bagaimana? Dengan rajin berlatih, terus berlatih, tekun berlatih, makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Tak lupa juga apa berdoa. Itu cara kita mengembangkan bakat dan talenta kita. Nah, anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa mengembangkan kemampuan yang ada di diri kita. Kita bisa melihat apa kemampuan kita dan kita dapat kembangkan, sehingga dengan mengembangkan bakat atau kemampuan yang ada di diri ini, tujuannya untuk apa? Untuk membahagiakan diri kita sendiri, sesama, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita tutup materi kita hari ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur karena Tuhan kehadirat-Mu. Kami telah mendapat berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah. Kami telah memperoleh kemampuan untuk kami kembangkan dengan baik dan lancar. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami dan dalam kegiatan pembelajaran di dunia ini, agar kami semakin menyadari tugas dan kewajiban kami, yaitu belajar dan mengembangkan talenta atau bakat yang Engkau
tanamkan dalam diri kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakku sekalian, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikut lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tugasnya silakan lihat di tugas.